Abraham de Moivre. Moivre adalah seorang matematikawan Prancis yang sangat terkenal dari abad ke-18. Yang berspesialisasi dalam statistik dan probabilitas dalam angka sepanjang hidupnya. Menganalisis dan menghitung kemungkinan sesuatu terjadi adalah keahliannya. Menjelang usia 50 tahun, dia mulai mempelajari cara memprediksi tanggal kematian seseorang dengan menggunakan matematika kompleks dan analisis sosial. Pada awalnya, dia mulai mencari kemungkinan tanggal kematian dari beberapa orang yang ingin mendapatkan prediksi, tetapi kemudian dia mulai fokus untuk memprediksi tanggal kematiannya sendiri. Dengan mempertimbangkan semua jenis faktor yang berbeda, serta kesehatan seseorang. Moivre adalah seorang pria yang memiliki perhitungan tertentu dan akurat, yang menjadi dasar landasan hidupnya. Dia akan memiliki jadwal yang tepat, untuk hampir semua hal yang akan dia lakukan, terutama untuk tidur. Dia akan tidur tepat 7 jam, tidak lebih atau kurang 1 menit pun. Pada 1754, ketika dia berusia 87 tahun, dia mengamati bahwa dia mulai tidur 15 menit lebih banyak dari biasanya. Berdasarkan beberapa perhitungannya, dia memperkirakan bahwa ketika semua 15 menit itu bertambah menjadi 24 jam, dia akan mati. Dia telah berbagi pengalaman ini dengan banyak orang, dan yang terutama paling penting adalah dengan Edmond Halley, yang kemudian menjadi saksi kematiannya. Ramalannya dibuat pada akhir Agustus 1754, dan kematiannya terjadi pada 27 November 1754. Untuk menambahkan 15 menit menjadi 24 jam, akan memakan waktu sekitar 93 hari. Yang membuat prediksinya sangat dekat, jika tidak hampir tepat sasaran. William Thomas Stead. Stead adalah seorang pengusaha dalam industri media selama akhir abad ke-19, dan awal abad ke-20. Dia sebenarnya dianggap sebagai bapak tabloid saat dia memperkenalkannya ke media sebelum modern. Pria itu juga seorang jurnalis hebat dengan keterampilan investigasi yang luar biasa, dan banyak artikelnya yang kemudian menarik perhatian para politisi saat itu. Selain hasrat yang luar biasa terhadap profesinya, Stead juga punya minat lain. Dia tertarik pada okultisme dan fiksi di sekitarnya. Di waktu luangnya, ia akan menulis cerita fiktif, dan salah satunya yang ditulis adalah pada tahun 1886, berbicara tentang sebuah kapal laut dari Inggris ke New York yang bertabrakan dengan kapal lain. Yang mengakibatkan kematian sebagian besar penumpangnya, karena tidak ada kapal skoci yang cukup untuk menyelamatkan diri. Pada tahun 1892, ia menulis cerita serupa lainnya, tetapi kali ini kapal laut menabrak gunung es. Stead menyenangi menjalani kehidupan dalam ceritanya, itulah sebabnya dia menulis, dan seolah-olah membayangkan ada di dalamnya. Setelah beberapa tahun, Stead kebetulan berada dalam kapal Titanic yang terkenal, dan dari sana Anda dapat merasakan kisahnya yang dramatis, seperti halnya dia. Sayangnya, Stead adalah salah satu dari 1.514 orang yang tewas dalam tragedi Titanic pada 14 April 1912. Itulah sebabnya banyak dilaporkan orang-orang sering berargumen, bahwa Stead sebetulnya sudah meramalkan kecelakaan Titanic bertahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum kapal itu diproduksi. Frank Pastore. Pastore adalah pemain bisbol terkenal selama tahun 1980-an. Begitu dia menjadi lebih tua, dia mengalihkan karirnya dari bisbol menjadi pembawa acara radio Kristen, yang dinamai menurut namanya di Los Angeles. Selama bertahun-tahun ia terus menjadi pembawa acara radio ini, dan orang-orang mulai jatuh cinta padanya. Salah satu kegemarannya adalah sepeda motor, yang juga menjadi moda transportasi utama yang digunakannya. Pada tanggal 12 November 2012, ia berbicara tentang gairah ini di acara radionya. Banyak orang dari audiensnya berseru tentang bahaya mengendarai sepeda motor, dan dia menjawab bahwa dia tahu dia akan berakhir ditabrak mobil di jalan tol 210, tidak peduli seberapa hati-hati dia mengemudi.
Pada hari yang sama, setelah menyelesaikan pertunjukannya, dia naik sepeda motornya untuk pulang. Di jalan tol 210 dia akhirnya menabrak mobil. Pastore menderita cedera kepala yang parah, yang menyebabkan kematiannya sebulan setelah insiden itu. Mark Twain. Twain dikenal sebagai penulis Amerika terbesar dalam sejarah, berdasarkan kebanyakan novelnya yang telah mencapai perhatian global. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Twain yang belum dikatakan sampai saat ini, karena kita masih menunggu seseorang untuk menyamai bakat menulisnya. Kita ingin merujuk pada sisi spiritualitas yang dimiliki seorang penulis dengan jiwa batinnya, terutama seseorang sekalibernya. Saya sendiri percaya bahwa hubungannya dengan spiritualitas, tidak hanya mengilhami bakatnya sebagai penulis, tetapi juga membimbingnya untuk memprediksi kematiannya. Saya mengatakan ini karena ada peristiwa khusus yang terjadi setelah kematiannya. Penulis lahir pada tahun 1835, pada tahun yang sama komet Halley melewati bumi pada jarak yang sangat dekat. Pada tahun 1909, Twain telah menyatakan bahwa dia akan mati saat komet Halley melewati bumi. Dikatakan bahwa komet Halley melewati bumi setiap 76 tahun. Pada tanggal 20 April 1910, komet itu sekali lagi melewati bumi, dan Twain meninggal 2 hari setelahnya karena serangan jantung. Arnold Schoenberg. Schoenberg adalah seorang komposer musik kontroversial dalam industri musik selama tahun 1920-an. Hal ini disebabkan oleh penciptaan gaya musik baru yang disebut dengan musik atonal. Istilah ini menggambarkan musik yang tidak sesuai dengan sistem hierarki nada, yang menjadi ciri musik klasik Eropa dari abad ke-17. Banyak orang tidak menyukai jenis musik ini. Prediksi kematiannya, bagaimanapun, sangat berbeda dari yang disebutkan sebelumnya. Schoenberg terobsesi dengan angka 13, dan memiliki keyakinan bahwa karena ia lahir pada tanggal 13, yaitu 13 September 1874, ia juga akan meninggal pada tanggal 13, tahun dan bulan apapun. Karena itu setiap bulan pada tanggal 13, komposer ini tidak akan meninggalkan rumahnya, dan bahkan mengurung diri dalam rumahnya sendiri. Ia akan sangat berhati-hati untuk tidak tersandung, atau bahkan saat memegang pisau dapur. Pada usia 76, seorang temannya mengatakan kepadanya bahwa 7 ditambah 6 adalah 13. Jadi dia harus berhati-hati sepanjang tahun. Tentu saja temannya mengatakan ini sebagai lelucon, tetapi justru ini yang membuat sang komposer ketakutan. Dan ternyata kemudian pada 13 Juli 1951, istrinya menemukannya meninggal di tempat tidurnya karena komplikasi kesehatan yang tidak tertangani. Tidak peduli seberapa banyak Anda menghindarinya, kematian akan selalu datang.